lam tuqbal as-salatul lati shalla. Jadi kalau ada orang mendengar suruhan azan lalu tidak bersolat berjamaah tanpa uzur, ini riwayat lam tuqbal as-salatul lati shalla, tidak diterima solat yang telah ia lakukan. Kemudian ujung-ujungnya terakhir, pastikan Anda tidak berani solat sendirian, khawatir tidak diterima. Tapi kalau solat berjamaah itu akan mudah diterima. At-tarhibu min tarki huduril jama'ati li ghairi udhrin. Peringatan, ancaman bagi yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udhur. Tentunya ini masih berputar-putar di seputar hadis bagi orang yang mengatakan sholat jamaah adalah harus, wajib. Kemarin sudah kita sampaikan sholat jamaah adalah wajib. Tentunya wajib di sini ada yang wajib, yaitu ada perbedaan para imam. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, di situ ternyata mengatakan wajib juga ada cabang-cabangnya. Ada wajib menjadi syarat sah, kalau tidak jamaah tidak sah. Ada wajib ya harus di masjid. Ada wajib yang hanya sekedar wajib, biarpun sholat sendiri tetap sah tapi dosa. Ada mengatakan wajib cuma kalau sholat sendiri sah tapi dosa. Ada yang mengatakan wajib kalau sholat sendiri dianggap tidak sah. Ini bagi yang mengatakan wajib ada 3 macam. Yang mengatakan sholat jamaah itu wajib ada 3. Yang pertama, wajib dilakukan di masjid bagi kaum laki-laki. Yang kedua adalah wajib sebagai syarat sah, kalau tidak melakukan berjamaah tidak sah sholatnya. Tapi bisa dilakukan di mana saja, yang penting berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah sholatnya. Yang ketiga adalah wajib tetap sah sholat berjamaahnya, akan tapi dia berdosa karena melakukannya sholat sendiri. Itu yang mengatakan wajib. Kemudian yang lain adalah fardu wajib kifayah. Itu madhab kita. Yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Wajib bagi sebagian saja, kalaupun yang lain tidak melakukan. Asalkan di masjid sudah ada syiar jamaah yang didirikan, maka yang lain tidak wajib melakukannya. Cuman biarpun itu tidak wajib bagi yang lainnya, rugi dong. Bukankah sholat berjamaah adalah dengan pahala yang dijanjikan berlipat ganda sampai 27 kali lipat, 27 derajat. Jadi kalau bicara tentang sholat berjamaah di sini jangan bicara tentang wajib tidak wajib saja. Kita harus rindu untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan pendapat yang kedua dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah yang sangat dikukuhkan. Nah, sunnah yang dikukuhkan itu adalah sunnah berat. Ya, jangan sampai cuman sunnah, berarti kita meremehkan sunnah dong. Sunnah kok diremehkan? Maka dari itu berupayalah Anda untuk bisa sholat berjamaah, khususnya di masjid, hidupkan sholat jamaah di masjid. Ini himbauan untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Ini laki-laki di dalam berputar-putar menurut pendapat atau hujjah orang yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Ini adalah riwayatnya. An Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah dan ayahandanya Sayyidina Abbas, paman baginda. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa'ah, barang siapa yang mendengar seruan azan, falam yamna'hu min ittiba'ihi 'udhrun, kemudian tidak ada halangan untuk bisa mengikuti, maksudnya menjawab dengan pekerjaan, bukan menjawab dengan omongan, dengan ucapan. Kalau tidak ada udzur, maka jangan sampai ada orang mendengar adzan tapi meninggalkan adzan tanpa udzur. Lalu qalu, mereka bertanya, "Wamal udhru, apa udhurnya salat berjamaah ya Rasulullah?" Qala khaufun, ada rasa takut. Mungkin di perjalanannya tidak aman. Ini bagi kaum pria ya. Tidak aman. Atau sampai mau ditagih hutang. Bagi orang yang nggak punya duit. Sebab kalau orang punya hutang lalu tidak punya duit, nggak bisa dipaksa untuk membayar hutang. Lah kok yang punya uang ada di masjid, aduh ketemu dia nanti. Tapi ingat, karena memang dia tidak punya duit. Tapi kalau dia punya duit,
lari tidak bayar utang, dia dosa, dia zalim, rendah, dia akan fakir dia. Makanya yang punya utang jangan lari sementara Anda punya uang untuk bayar utang, maka akan difakirkan oleh Allah. Langsung kontan itu. Orang yang menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu, kontan difakirkan itu. Rasa fakirnya menguasai dirinya. Tapi orang bercita-cita bayar utang akan dimudahkan, dibantu oleh Allah. Nah, termasuk mungkin mohon maaf ada. Nah, ini beberapa waktu yang lalu adalah takut urusan penyakit. Ya, termasuk diantaranya dia bikin orang tidak nyaman. Dia punya penyakit yang menular. Maka tidak usah pergi ke masjid. Punya penyakit yang menular, nggak usah pergi ke masjid. Banyak nanti udurnya, teman tidak sebutkan. Zaman 2 tahun yang lalu apa? Covid, corona. Kalau Anda punya, nggak usah maksain. Karena Anda akan mengganggu orang lain. Dan tolong bagi orang yang tidak peduli dengan saudaranya, untuk bertobat hari ini, dia telah menyakiti orang lain. Misalnya dia sudah flu, bersin-bersin, nggak mau pakai masker, kemudian berkumpul di masjid seperti itu, dia ganggu yang lainnya. Orang di sampingnya gelisah, itu dosa. Membuat orang lain adalah gelisah. Ya. Urusan tawakal nggak begitu bunyi tawakal. Tawakal itu usaha dulu. Termasuk mohon maaf sampai disebutkan nanti. Di sini tidak disebutkan, tapi nanti ada riwayat-riwayat lain menyebutkan. Mohon maaf. Jika dia itu punya aroma atau sesuatu yang sangat mengganggu orang lain. Bahkan di dalam mazhab Imam Malik malah dilarang, bukan sekedar tidak boleh. Ya, apakah mungkin mohon maaf ya, dia punya aroma yang keringat yang berlebihan sekali. Pokoknya bau yang tidak nyaman, tidak enak itu akan mengganggu. Sehingga sebaliknya, jika kita ingin kita akan berada di tempat keramaian, disunahkan kita untuk mandi. Mau ke masjid mandi biar aroma wangi. Jadi bau-bau juga menjadikan termasuk udur. Udur yang lainnya adalah panas yang sangat, terik matahari yang sangat, sehingga merepotkan perjalanannya. Nggak punya payung, yang bisa, nggak punya mobil. Atau hujan deras. Yang jika seandainya dia ke situ pasti akan basah. Udur jamaah. Begitu sebaliknya, kalau nanti berada di masjid, lalu hujan deras, maka dia boleh menjamak malahan. Kalau hujan deras, sholat duhur lagi hujan deras, maka sudahlah kita lagi hujan, kebetulan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia melakukan sholat duhur sekalian dijamak asarnya juga. Karena ini hujan, musim hujan, sehingga nanti kalau musim hujan kan biasanya jalan becek dan sebagainya. Kalau pulang nanti balik lagi sholat isya, sholat asar jadi repot. Sehingga ada jamak karena hujan itu ada. Tentunya dengan aturan-aturannya. Bahwa waktu kita memulai takbiratul ihram itu memang ada hujan. Waktu kita mulai takbiratul ihram yang kedua itu dalam keadaan hujan. Jadi antara salam dengan takbiratul ihram salat yang kedua adalah ada hujan turun. Baik, kemudian itu bahasan lain lagi. Udzur banyak, udzur sakit. Sakit yang menjadikan udzur Jumat dan jamaah itu sama udzurnya. Udzur jamaah di sini bagi mengatakan wajib ya, tentunya. Udzurnya adalah sakit. Sakit yang memberatkan dia untuk duduk di situ. Sakit yang memberatkan dia untuk duduk di situ. Ishal atau buang-buang air kecil kan merepotkan. Karena tidak semua masjid terpenuhi dengan toilet-toilet. Biarpun ada toilet merepotkan, mondar-mandir. Baik, biarpun wajib, bagi yang mengatakan wajib pun ada udzurnya, banyak udzurnya. Termasuk untuk sholat berjumat. Baik. Lam tuqbala sholatul lati sholah. Jadi kalau ada orang mendengar suruhan azan lalu tidak bersolat berjamaah tanpa udzur, ini riwayat lam tuqbal. As-sholatul lati sholah, tidak diterima solat yang telah ia lakukan. Rawahu Abu Daud, Shahahu Ibnu Hibban, Al-Hakim. Wah, ini menurut solat ini kan betul bagi yang membawa hadis ini, yang menggunakan hadis ini dijadikan sandaran bahwa solat berjamaah adalah wajib.
Akan tetapi ternyata menggunakan hadis itu tidak boleh satu hadis dicomot lalu diamalkannya. Para ulama menimbang-nimbang dengan hadis yang lain. Nah ini lam tuqbal sholatuhu, ini maknanya apa? Apakah betul tidak diterima? Atau tidak diterima semuanya, maksudnya berkurang atau bagaimana? Karena ada dilihat dari hadis lain. Kalau memang tidak diterima, maksudnya tidak sah dan ini semua enggak sah dan diterima betul-betul. Tapi kenapa ada orang tidak sholat berjamaah dibiarkan oleh baginda? Sehingga para ulama kalau ingin mencetuskan hukum dicari dulu hadis yang serupa. Hadis tentang sholat jamaah. Ternyata hadis sahih Bukhari Muslim. Tentunya dalam sejarah untuk jadikan hujah lebih kuat daripada ini hadis. Bahwasanya suatu ketika ada dua orang itu datang di masjid Rasulullah itu enggak ikut sholat. Sementara baginda Nabi sholat. Ada orang dari rumah masing-masing, bukan orang berdua, maksudnya orang satu, dua orang. Rupanya orang ini tidak sholat berjamaah dengan Nabi, lalu ditanya, kenapa kalian tidak sholat dengan kami? Orang itu menjawab, qad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat ya Rasulullah di rumah kami. Maksudnya sudah sholat sendirian di rumahnya. Nah, Nabi tidak marah. Tidak mengatakan sholatmu tidak sah. Ulangi. Tidak. Cuma Nabi mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma. Jika kalian berdua sudah sholat di rumah kalian, tumma adraktuma, kemudian kok kamu menemukan al-jama'ata, sholat jamaah didirikan kayak begini tadi, fasalliya ma'ahum, sholatlah kamu lagi, imbauan bukan perintah. Takun lakuma nafilatan, maka sholat itu akan menjadi sholat sunnah buatmu. Loh, Nabi tidak mengatakan ini sebuah keharusan. Berarti ini bukan wajib kan gitu. Berarti Nabi membiarkan, tidak marah, cuman diberi himbauan. Ada lagi banyak riwayat seperti fayumar rajulin adrakathul sholatu, kalau ada orang menemukan waktu sholat tiba, ya hendaknya sholat, dia melakukan sholat haitsu kana, dimanapun dia berada. Maksudnya jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Kalau bisa berjamaah, hendaknya berjamaah. Kalau nggak bisa ya sendirian seperti itu. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa itu adalah berarti sholat berjamaah adalah bukan suatu yang wajib ain orang per orang, tapi antara fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Perbedaan di antara para ulama. Kalau Anda mengikuti yang mengatakan sholat jamaah wajib, bagus. Biar Anda tidak malas selalu meninggalkan sholat berjamaah. Tapi selagi ini masih ada perbedaan pendapat, kita pun juga tidak boleh memaksakan orang untuk sholat berjamaah dengan keras. Tapi hendaknya dengan himbauan. Himbauan yang sangat luar biasa, himbauan kuat. Karena besarnya pahala keutamaan di dalam melakukan sholat berjamaah. Kemudian, wa an Amri bin Ummi Maktum, dari saya, wa an Abdullah wa ibni Ummi Maktum, dari Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, qultu, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana dharirun, aku orang buta, syasi'ud dar, rumahnya jauh. Rumahnya jauh ya Rasulullah, aku orang buta, sudah begitu rumahnya jauh. Waliqaidun yulaimin, kalau aku punya tukang biasa nuntun, tapi orangnya enggak sesuai dengan aku, maksudnya enggak cocok saya dengan dia. Mungkin apakah orang suka marah-marah atau bagaimana, atau enggak sabar dan sebagainya. Enggak nyaman deh intinya dengan tukang tuntun. Fahal tajidu li rukhsatan, apakah ada kemurahan buatku, rukhsah, an usolli fi baiti, untuk salat di rumah? Yang ngomong orang buta. Nabi mengatakan, qala atasma'un nidaa'ah, kamu dengar azan? Dengar azan enggak? Qala na'am, iya aku dengar ya Rasulullah. Qala ma ajidu laka rukhsatan, enggak ada
kemurahan untuk kamu, nggak ada rukhsah, harus tetap sholat berjamaah. Nah, dari inilah maka ada orang mengatakan sholat jamaah adalah wajib. Sementara madhab lain, madhab Syafi'i mengatakan yang fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Lihat hadis begini, tentunya adalah bisa saja karena Nabi itu memerintah, itu adalah ada irsyad, petunjuk. Karena Abdullah bin Maktum adalah orang yang hampir tidak pernah ketinggalan berjamaah, orang yang sangat senang beribadah, maka diberi pendapat semacam itu. Jadi bukan menjadi sebuah keharusan, atau sebagian mengatakan kelemahan hadisnya dan selesai. Cuman yang jelas ini adalah perbedaan pendapat. Jadi ini hadis dipakai oleh orang yang mengatakan bahwa sholat jamaah adalah wajib secara pribadi, wajib ain, fardu ain. Rawahu Ahmad, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dianggap sahih, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim. Ini adalah tentang sholat berjamaah. Maka dari itu, ini riwayat-riwayat menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Maka jangan sampai Anda mengentengkan sholat berjamaah. Tentunya target pertama, jadi kita sudah harus lintas untuk menggapai keutamaan. Harus kita memperhatikan madhab-madhab lain supaya kita waspada. Dan jangan sampai kita tidak rindu kemuliaan yang dijanjikan. Sehingga targetnya pertama, sebisa mungkin Anda sebagai kaum pria jangan sholat fardu kecuali di masjid. Ini target utama. Di masjid yang ada di rumah Anda, atau tempat perkumpulan yang lain seperti musola. Musola di sini sudah masuk. Karena musola itu biarpun dia belum diwakafkan untuk masjid, untuk sholat khusus, tapi sudah tahu orang itu untuk sholat. Maka musola. Kemudian mentok-mentoknya, jika ternyata masjid nggak ngejar, musola juga di kantor. Buat musola di kantor. Apalagi karyawannya banyak. Dan memang kebayang kalau seandainya karyawan 1000 sholat di masjid samping pabrik full, belum wudunya, tidak tahu berapa lama nanti. Mending disiapkan tempat khusus untuk sholat berjamaah. Beri waktu, ada tempat wudhu yang enak, sholat berjamaah. Kemudian ujung-ujungnya terakhir, pastikan Anda tidak berani sholat sendirian. Khawatir tidak diterima, tapi kalau sholat berjamaah itu akan mudah diterima. Sehingga biasakan hidup tolong-menolong. Mentok-mentoknya harus dikawani. Ditemani oleh temannya. Sehingga nanti pada akhirnya pun hendaknya bisa tolong-menolong di dalam sholat berjamaah. Kalau kita menemukan saudara kita belum sholat berjamaah dan kita sudah, lalu kita melihat dia kelihatannya bingung, toleh cari kawan, maka berdirilah Anda biarpun Anda sudah sholat berjamaah untuk menemani orang tersebut, dan sholat Anda adalah sholat mu'adah. Mengulang sholat dengan berjamaah adalah dianjurkan untuk menolong orang. Jadi tetap mengutamakan sholat berjamaah.